Halo teman-teman Malvis semuanya. Ketemu lagi nih kita di podcastnya Malvis Antonis et Lau. Nah seperti biasa pasti setiap podcast tuh ada yang jadi narasumbernya nih. Teman-teman teman ngobrol lah istilah kata gitu. Nah teman nongkrong. Oke. Nah kali ini nih temanya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi PDP. Nah ini sama Mas Gading nih. Gimana kabarnya Mas Gading? Baik, sehat. Sehat ya? Mas Ubed, apa kabar? Oh, kesibukan. Ini dong kayak podcast beneran. Kesibukan masih banyak nih ya? Alhamdulillah. Masih lawyering ya. Ya, jadi Mas Gading ini lawyer sejati ini memang. Enggak lah. Enggak. Mas Ubed lah. Saya banyak belajar dari Mas Ubed lah. Sama-sama lah kita belajar. Corporate. Siap. Ya. Temanya sebenarnya sih menarik karena ini kan terkait pelindungan data pribadi ini sebenarnya umum ya untuk semua kalangan bahkan mungkin ya, baik pribadi kemudian juga korporasi juga rasanya sih ini hal yang menarik sebenarnya. Tapi begini, sepemahaman saya juga itu kayaknya undang-undang ini kayak tenggelam gitu seolah menjadi hal yang nggak nggak penting begitu. Atau penting, belum diketahui. Ya mungkin karena faktor itu kali ya. Nah makanya sosialisasinya masih belum. Betul. Nah makanya sengaja kita coba angkat lah gitu. Semoga dengan melalui podcast ini juga bisa lah memberikan khasanah wawasan untuk teman-teman Malvis semuanya. Biar sebenarnya undang-undang ini tuh memang penting gitu untuk kehidupan kita sehari-hari. Apalagi terkait data pribadi yang sifatnya spesifik ini kan penting ya. Mungkin seperti itu. Nah, Mas Gading kan pasti udah familiar lah dengan undang-undang ini kan ya sebenarnya perlindungan data pribadi ini. Nah, kalau saya coba mulai dari pengertiannya sebenarnya kan kalau pasal 1 jadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu diatur di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Saya coba sebutkan salah satu pasal 1 yang berbicara tentang pengertian mengenai data pribadi itu. Pasal 1 ayat 1, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Nah, kalau dari pemahamannya aja kita bisa tangkap bahwa data pribadi itu kompleks seperti itu kan ya. Nah mungkin Mas Gading bisa coba nih, bisa urai dulu sebenarnya seperti apa sih undang-undang ini ya. Dari umumnya dulu gitu. Oke, terima kasih Mas Ubed. Sebenarnya gini sih, pertama kita harus mengapresiasi dulu ya pemerintah dengan DPR ya. Siap. Tahun 2022 itu kalau nggak salah bulan Oktober ya, undang-undang itu disepakati untuk disahkan. Undang-undang 27 tahun 2022. Nah, undang-undang ini kan sebenarnya untuk merespon ya dan mengakomodir kepentingan masyarakat ya terkait dengan pelindungan data pribadi. Sebenarnya kebutuhan atau urgensi untuk melindungi, menjaga dan memastikan keamanan data pribadi masing-masing warga negara Indonesia ini, individu, perorangan, itu sebenarnya udah sejak lama ya. Karena kasus-kasus pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi kan udah banyak banget. Udah banyak ya. Kan? Apalagi sekarang siapa sih masyarakat yang nggak pakai device digital gitu kan? Betul. Handphone gitu kan. Apalagi kalau kita punya rekening bank, m-banking dan lain sebagainya. Jadi kayak meningkatnya infrastruktur digital dan pemanfaatan terkait dengan sarana-sarana teknologi digital itu semakin meningkatkan kebutuhan urgensi bahwa kita nih pemerintah dan DPR nih perlu nih untuk mengatur dan meregulate terkait dengan pelindungan data pribadi. Alhamdulillahnya 2022 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 27. Nah, tantangannya adalah yang kedua sebenarnya gini, konsep dari Undang-Undang 27 tahun 2022 ya kalau kita baca secara keseluruhan itu kan memberikan kedaulatan bagi subjek data pribadi ke masing-masing individu kita nih, sebenarnya subjek namanya, data pribadi. Subjek data pribadi orang perorangan. Itu untuk memberikan kedaulatan penuh kepada masing-masing subjek data pribadi untuk mengendalikan sendiri data pribadinya. Nah, semangatnya seperti itu.
memberikan kedaulatan lah kepada masing-masing warga negara atas subjek data pribadi untuk dia berdaulat penuh nih atas data yang memang dimilikinya. Nah tadi yang disampaikan Mas Zubed kan pengertian normatif tuh udah tepat tuh. Jadi dari definisinya aja, definisi data pribadi itu ada satu kunci tuh, data orang perseorangan. Artinya apa? Artinya objek yang dilindungi adalah data orang perorangan, kayak datanya Mas Zubed, data saya, data per individu nih, per warga negara Indonesia nih, yang harus dilindungi di undang-undang tersebut. Jadi cakupan pelindungannya ke sana. Nah, undang-undang ini juga selain memberikan kedaulatan ya kepada subjek data pribadi ya atau ke masing-masing individu warga negara Indonesia, ini juga memberikan kewajiban nih, ketaatan dan memastikan ketaatan kepatuhan pihak pelindung dan pemroses data pribadi. Jadi ada pelindungan data pribadi, pihak yang pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi. Nah, ini juga harus memberikan kewajiban kepada pihak pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi untuk comply nih terhadap undang-undang ini. Kayak sejauh mana pemrosesannya, sejauh mana proses pengolahan dan analisis datanya, dan data itu digunakan untuk apa. Nah, tapi lagi-lagi mereka pihak pengendali dan pemroses data pribadi itu harus mendapatkan konsen nih, persetujuan dari subjek data pribadi untuk mengolah data tersebut. Nah, artinya semangatnya adalah semangat kedaulatan bagi si subjek data pribadi itu ya, untuk mau diolah nggak nih, atau mau dianalisis atau diberikan nggak nih ke si pengendali dan pemroses data pribadi. Kembali ke si pihak subjek data pribadi sendiri. Bahkan kalau kita cermati Mas Zubed ya, di pengaturan tersebut itu ada banyak pengaturan hak-hak yang diberikan kepada subjek data pribadi. Bahkan subjek data pribadi itu berhak memberikan datanya ke pengendali dan pemroses data pribadi. Nah, subjek data pribadi juga, dia juga berhak untuk menarik kembali nih persetujuannya. Jadi yang tadinya diberikan nih ke platform digital gitu ya, selaku pemroses dan atau pengendali data pribadi, itu dia bisa narik lagi tuh datanya untuk nggak dipakai lagi sama si platform tersebut. Contohnya kayak gitu. Jadi dan berhak untuk memusnahkan juga nih data yang ada disimpan di si platform tersebut. Nah tuh. Ini kalau konsep tadi kan ada pengendali sama pemrosesnya. Nah ini kalau di kehidupan sehari-hari ini contoh dari pengendali sama proses ini seperti apa? Sebenarnya gini, pengendali dan pemroses itu kan subjeknya ya. Subjeknya. Setiap orang, bahasa standar undang-undang lah, setiap orang, badan publik dan organisasi internasional, 3 kategori. Nah, setiap orang ini sama kayak definisi undang-undang yang lain ya. Setiap orang ini orang perseorangan dan korporasi. Oh, oke. Okay. Korporasi itu ya berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, banyak PT, firma, lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau secara subjeknya sama sebenarnya. Mereka yang melakukan pengendali dan pemroses dari pribadi. Cuman bedanya apa? Kalau Mas Zubed baca di pasal 1 ya. Itu kan ada definisi pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi ya. Itu adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional. Kalau untuk yang pengendali data pribadi ya, kata kuncinya adalah dia yang menentukan tujuan dan pemanfaatan dari data pribadi tersebut. Nah, kalau yang pemroses itu sebenarnya ada kaitannya dengan proses pengendalian data pribadi. Cuman dia bertindak atas nama si pengendali ini. Gitu. Intinya sama sebenarnya, hampir sama. Nah, kalau untuk pemroses ini dia cuma memproses saja atas nama si pengendali data pribadi tersebut. Tapi lagi-lagi data yang bisa diolah, diproses, dianalisis, atau bahkan dipindah tangankan ke pengendali pihak ketiga gitu ya, pengendali data pribadi pihak ketiga, itu tergantung dari konsen si subjek data tersebut. Gitu. Nah, kalau kita baca kategori data pribadi di sini kan ada data pribadi yang sifatnya umum ya, spesifik. Kalau sifatnya umum tuh simpel aja kayak nama, kemudian jenis kelamin, agama gitu kan, kewarganegaraan yang sifatnya umum. Tapi kalau spesifik itu data biometrik, informasi kesehatan, kan? Kemudian informasi terkait dengan finansial, itu umum, itu spesifik. Nah, itu kategori datanya, kategori data antara umum dan spesifik itu sih Mas Zubed. Nah, lagi-lagi undang-undang pelindungan data pribadi ini sebenarnya istilahnya tuh kalau bahasa undang-undangnya nggak pakai R yang kemarin saya bilang pelindungan data pribadi itu bahasa umumnya tuh bahasa jadi formal ya. Bukan perlindungan ya. Iya, kalau perlindungan tuh bahasa sehari-hari lah kita. Bakunya tuh pelindungan. Nggak pakai R. Nah,
karena undang-undang PDP ya kalau kita singkat ya, perlindungan data pribadi ini memberikan kedaulatan penuh kepada si subjek data pribadi. Prinsipnya si subjek data pribadi ini dia meskipun datanya diolah, dianalisis dan sedang diproses oleh pengendali dan pemroses data pribadi, tetap Dia punya prinsipnya dia punya hak ya. ya, dia punya kedaulatan penuh atas data yang sedang diolah. Misalkan saya mau mendaftarkan saya sebagai akun di salah satu platform marketplace misalnya. Marketplace. Itu kan ketika saya daftar akun ada beberapa term and condition tuh ya, ketentuan dan syarat dan pengisian data ya biasanya. Nah, ini juga harus jadi perhatian pihak para platform digital ya, marketplace dan platform-platform lainnya. Itu untuk merumuskan syarat dan ketentuan itu secara sederhana, mudah dipahami dan harus dipastikan comply dengan Undang-Undang 27 tahun 2022. Kayak misalnya gini, contohnya ya, kalau Mas Zubed perhatikan syarat dan ketentuan itu kan banyak ya, poin-poin bahwa data yang akan diminta ini, jenisnya ini dan digunakan untuk apa aja gitu kan, dan tujuan penggunaannya apa. Termasuk juga dari pihak platform ya, selaku pengendali atau pemroses data pribadi, mereka harus meminta persetujuan ke kita nih sebagai subjek data pribadi. Kalau misalkan ke depannya data kita itu akan dialihkan kepada pihak ketiga, itu harus ada di situ. Itu harus ada tercantum di syarat ketentuan. Dan kita harus benar-benar nih sebagai masyarakat ya, subjek data pribadi, baca betul tuh poin per poin syarat ketentuan yang berlaku itu. Karena ketika kita klik accept itu udah konsen gitu. Makanya hati-hati. Satu sisi dari pihak masyarakat harus diedukasi juga nih, harus teliti untuk membaca poin per poin syarat dan ketentuan tersebut, karena itu nyangkut data kita. Karena kebanyakan langsung klik aja. Klik aja, udah yang penting bisa belanja di sini ya. Satu sisi masyarakat harus teliti, tapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah platform juga harus memastikan membuat syarat dan ketentuan berlaku itu secara sederhana, secara komprehensif, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tapi harus tetap comply. Itu sebenarnya. Mas Ubed. Dan kalau sebenarnya bisa antara pengendali data pribadi ini saling bertukar data ya. Syaratnya kalau di Undang-Undang PDP kita baca itu harus ada perjanjian antara mereka. Perjanjian. Harus ada perjanjian ya. Satu. Nah, di perjanjian itu harus ditentukan peran si penerima data pribadi ini apa nih dan tanggung jawabnya sejauh mana. Dan yang harus dipastikan juga Mas Ubed, sebelum dari pihak pengendali data pribadi yang pertama, sebelum dia bikin perjanjian dengan pengendali yang lain gitu ya, sebelum dia melakukan pengiriman data pribadi si subjek data ini, di awal ketika si subjek data ini ngisi dan membaca syarat dan ketentuan yang berlaku, itu harus ada ketentuan bahwa ada kemungkinan ke depannya data pribadi Anda itu akan kami alihkan kepada pihak pengendali data pribadi lainnya untuk tujuan A, B, C dan sebagainya. Harus kasih tahu. Jadi kita nih sebagai subjek data, kita harus tahu nih data kita dipakai buat apa, simpelnya gitu. Digunakan untuk apa dan sejauh mana. Dan harus ada ketentuan juga si subjek data pribadi ini berhak untuk menarik persetujuannya terkait dengan pengelolaan data pribadi si pengendali data. Jadi sewaktu-waktu nih kita nih boleh tuh narik data dan melarang pengendali dan pemproses itu mengelola data kita. Boleh kita menarik persetujuan tersebut, itu boleh. Tapi kalau dilihat kayaknya di keseharian kita itu kayaknya jarang diterapin ya. Ya itu bisa dibilang tantangannya tadi yang saya katakan implementasinya nih. Implementasinya jadi tantangan. Pertama, sosialisasi pemahaman masyarakat terkait undang-undang ini satu. Kedua, untuk memastikan platform itu comply sama ketentuan di Undang-Undang PDP ini. Sama yang paling penting untuk mengawal implementasi monitoringnya nih dari pihak pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Nah, itu sama. Tapi ini Mas Ubed, meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu memberikan kedaulatan penuh ya kepada subjek data, tapi ada pengecualiannya. Apa tuh? Kita tuh nggak boleh hak si subjek data pribadi itu dibatasi, tidak boleh menarik persetujuan atau lain sebagainya dan melarang dan menghapus data pribadi yang dikendalikan oleh pengendali data pribadi dalam konteks kalau misalkan dari pemerintah ya misalkan itu atas nama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum untuk penyelenggaraan negara. Itu batasnya di situ. Nah sejauh untuk kepentingan itu kita tuh nggak dibatasi haknya. Kita nggak boleh untuk menghentikan pemrosesan,
pemusnahan data lain sebagainya. Untuk kepentingan penegakan hukum dan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kepentingan umum untuk penyelenggaraan negara, dan untuk kepentingan sektor keuangan. Dan untuk kepentingan data statistik serta penelitian ilmiah. Nah, kita dibatasi di situ. Cuman yang jadi tantangan adalah apa nih indikatornya kepentingan umum dan apa indikatornya pertahanan dan keamanan. Itu yang jadi tantangan. Karena bisa jadi luas ya. Yes, itu pemahamannya bisa luas. Ya, itu tantangan tersendiri lah. Ya. Iya. Itu sih Mas Zubed. Nah, berarti kan sebenarnya tadi subjeknya nih sebenarnya udah jelas, pribadi, korporasi, badan hukum dan segala macam nih masing-masing ada kaitan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sebegitu kompleks sebenarnya luas pengaturan mengenai undang-undang data pribadi ini, lalu gimana sih sebenarnya, kan ini dari 2022 kan ya? 2022. Nah, kalau melihat dari beberapa pengalaman kan sebenarnya memang sudah ada beberapa case ya, data banyak. bocor dan segala macam. Banyak. Banyak data ya. Kita sekarang nggak tahu nih di waktu 2 tahun. Saya sering, kayak mungkin Mas Zubed ngalamin ya. Iya. Banyak ngontak marketing, betul. asuransi, Asuransi, dan sebagainya. Padahal kita marketing. nggak pernah tuh ngasih data ke mereka. Iya. Nah, itu tuh hal kayak gitu tuh yang harus dimonitor. Nah, mungkin gini apa namanya? Kan oke lah dikatakan kalau sebenarnya memang gadget ini juga bingung juga ya. Sekarang kan siapa sih manusia yang nggak pegang gadget, rasanya kan nggak mungkin ya. Dan Bocah aja megang. iya, bocah aja megang. Iya. Dan makanya kan dan kadang kan memang apa yang kita suarakan ya, apa yang kita obrolin itu kan bisa jadi kayak ada kerikot lah kadang gitu kan dalam gadget yang akhirnya muncul apalah penawaran ini dan seperti ini kan. Nah, gini Mas, apa namanya, kalau konteks undang-undangnya sebenarnya udah kompleks, udah bagus dan segala macamnya. Nah, bagaimana nih dengan punishment nih kalau ngomong nih, kalau misalnya ternyata oke lah secara terang-terangan, secara class action masyarakat tuh ada yang dirugikan dan jelas, kemudian buktinya juga sudah lengkap, minimum pembuktiannya juga terbukti dan segala macam. Nah, bisa nggak sih ini tuh misalkan ternyata misalnya penyalahgunanya itu adalah korporasi misalkan. Nah, itu bagaimana tuh? Ya, sebenarnya kan di Undang-Undang PDP udah diatur juga ya mekanisme punishment-nya ya, sanksi. Ada pidana dan juga ada sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi kan bisa arahnya pencabutan izin, pembukuan izin, ya kan, bahkan denda juga bisa. Dan kalau misalkan dalam dalam prakteknya, dalam case-nya ternyata ini memenuhi unsur pidana, kan jelas juga tuh ada ketentuan pidananya. Ya kan, siapapun yang melawan hukum menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi dan untuk manfaat ekonomi dan sebagainya, itu udah ada ancamannya minimal 4 atau 5 tahun di situ kan, udah ada ancamannya. Cuman sekarang tantangannya kan implementasinya nih. Karena gini, kalau kita bicara data pribadi kan, apalagi masing-masing orang itu kan nggak banyak ya orang punya kemampuan untuk mengumpulkan bukti ya. Bukti kalau memang si pengendali atau pemroses data pribadi ini menyalahgunakan data pribadi punya kita, atau jangan-jangan hacker nih ya, pihak lain coba nerobos sistem si pengendali dan pemroses data pribadi ini dan mengambil data kita. Itu kan nggak mudah ya, butuh kemampuan untuk mengumpulkan bukti untuk masing-masing orang. Tantangannya di situ. Inilah kenapa perlunya peran pemerintah nih untuk bisa memfasilitasi dan juga menerapkan penegakan hukum yang efektif nih untuk bisa menindak si penyalahguna data pribadi itu. Sama sebenarnya gini Mas Zubed, subjek data pribadi juga diberikan hak juga untuk mengajukan gugatan. Subjek data pribadi kita nih, kalau tahu nih kita udah ngasih data, akses akun ngasih data, ternyata disalahgunakan atau bocor atau lain sebagainya, itu kan artinya lalai nih si penguasa dan pengendali. Nah, kita bisa ngajuin gugatan ke mereka. Dan itu diatur juga tuh di pasal berapa? 6 ya. Subjek ya untuk mengajukan gugatan itu bisa Mas Zubed. Dan hukum acaranya simpel, acara perdata juga bisa. Dan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lainnya itu bisa. Dan kita artinya ada peluang juga nih bagi kita untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang sifatnya material. Itu bisa Mas Zubed. Cuman kan
Sejauh ini kayaknya sejak undang-undang itu berlaku saya belum pernah. Belum pernah ya kayaknya. Iya, belum pernah. Mau coba? Harus ada kerugiannya dulu. Iya, harus ada kerugian ya. Tantangannya itu maksudnya. Ketika kita mengajukan gugatan lagi-lagi kan, kita berhadapan dengan sistem pembuktian di negara kita kan. Dalam konteks ganti rugi tentu kita bicara keperdataannya. Itu kan kita arannya perbuatan melawan hukum ya. Betul. Kita mesti mesti ikutin lah proses pembuktian menurut hukum acara perdata, apalagi di pengadilan. Ya tantangannya siapa yang bisa membuktikan, siapa yang bisa mendalilkan, dia harus membuktikan. Iya, harus membuktikan. Nah tantangannya lagi kebutuhan pembuktiannya gimana? Kan kita harus ngumpulin evidence-nya nih, harus collect nih, harus collect evidence-nya untuk kita bisa membuktikan dalil kita kalau memang si pengendali atau pemproses itu melakukan perbuatan melawan hukum itu. Dan kalau memang ada kebocoran di setiap sistem dan platform pengendali dan pemroses data pribadi, kita tuh harus dikasih waktu 3 kali 24 jam maksimal. Itu untuk dikasih tahu ke kita kalau memang ada kebocoran, ya kelalaian dan lain sebagainya. Tuh, itu di pasal 46 ya kalau nggak salah ya, itu diatur. Jadi memang sebenarnya negara ini punya peran yang penuh ya dalam mengendalikan data pribadi kita juga ya. Oh iya, karena kan kategori negara bisa masuk badan publik. Betul, eksekutif, badan publik, legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga negara lainnya. Tapi pasti. Iya, jangan sampai begini karena negara sebagai badan hukum pengendali data pribadi masing-masing ini kan sudah sering juga ya hacker-hacker itu lebih canggih kayaknya daripada yang jaga keamanan ya. Ya begitulah. Dan akhirnya data tuh bocor kemana-mana sampai mungkin ini ya hal-hal yang tadi yang masuk kategori spesifik itu pun bisa terpublikasi ke umum gitu loh. Iya itu kan kayak data keuangan kita nih. Betul. Iya rekening. Nah, Mas Ubed lagi sakit apa? Rekening bisa ke-publish. Nah itu kan pelanggaran gitu kan. Nah itu ada peluang Mas Ubed untuk mengajukan gugatan tuh. Nah ini. Tapi ya lagi-lagi harus dikumpulkan dulu buktinya dan kerugiannya. Ya masalahnya kayaknya juga mungkin masyarakat tuh kadang juga repot atau bagaimana kan ya untuk terkait ini. Tapi emang dari PR-nya sendiri dari pemerintah ya untuk dalam rangka pencegahan ya peningkatan edukasi ke masyarakat terkait sosialisasi undang-undang ini. Undang-undang tindak pidana bahwa masyarakat punya hak loh untuk A, B, C dan sebagainya. Nah ini kalau saya coba baca dari ketentuan undang-undangnya kan sebenarnya ada proses kerjasama internasional ya terkait pelindungan data pribadi ini ya. Nah ini berarti maksudnya ketika data kita bocor ke negara lain ataupun mungkin ada salah satu data kita disalahgunakan di negara lain, nah ini bisa kita proses untuk ininya ya, hukumnya ya. Karena kan gini kan, sifat keberlakuan ya, ruang lingkup keberlakuan dari undang perlindungan data pribadi ini pertama adalah berlaku tentu di dalam teritorial negara Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Satu, prinsip teritorial. Nah, kedua adalah berlaku ekstrateritorial juga. Itu berlaku di luar dari wilayah negara Indonesia sepanjang ada 2 syaratnya. Kalau misalkan dari perbuatannya itu, perbuatan pelanggaran data pribadinya itu atau perbuatan proses pengendalian data pribadinya itu berakibat kepada di dalam wilayah negara Indonesia dan berakibat kepada subjek data pribadi WNI yang ada di luar negeri. Itu. Jadi sifat compliance-nya kayak gitu. Itu sama seperti kalau Mas Ubed baca GDPR, General Data Protection Regulation itu kayak regulasi data pribadinya Uni Eropa lah. Itu 2016 kalau saya disahkan, tapi baru berlaku 2018. Nah, sifat keberlakuan itu sama persis dengan GDPR. GDPR itu mengatur sifat ruang lingkup keberlakuan yang sama dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Melindungi warga negara Uni Eropa ke dalam dan juga ekstrateritorialnya adalah mengawasi dan melindungi proses perlindungan data pribadi bagi warga negara Uni Eropa yang ada di luar. Dan juga yang berakibat pada di dalam wilayah Uni Eropa. Sebenarnya. Jadi GDPR itu termasuk salah satu presiden baik tuh Mas Ubed. Kalau mau kita pelajari ya. Ya, itu regulasi data pribadi yang oke juga tuh versi Uni Eropa. Dan pengaturannya lebih komprehensif tuh di situ tuh. Iya, memang sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali sih terkait ini. Karena memang gini sih, pelindungan data pribadi itu kan ada potensial ya.
Dan permasalahan pelanggaran data pribadi ini potensial ini terjadi lintas negara gitu. Lintas negara, Cross border. betul. Sama seperti kejahatan-kejahatan lainnya. Itulah kerjasama internasional itu penting banget untuk dilakukan antara pemerintah kita. Sama dari pengendali data pribadi sebenarnya itu boleh tuh transfer data ke luar wilayah Indonesia. Transfer ke pihak pengendali data pribadi lainnya. Tapi lagi-lagi harus atas konsen kita. Nah, selain atas konsen kita dari sebagai subjek data pribadi, dari pihak pengendali data pribadi yang melakukan transfer data keluar wilayah Indonesia itu juga harus memastikan pihak pengendali data pribadi selaku penerima data pribadi di luar itu standarnya seenggaknya harus sama dengan standar Indonesia atau lebih tinggi dari standar yang diberlakukan oleh negara Indonesia. Pastikan. Jadi sebelum transfer mesti pastiin dulu tuh, lo punya standar yang sama nggak kayak gue? Iya. Atau seenggaknya lo minimal lebih dari gue, nggak boleh kurang. Itu nggak boleh. Cuma lagi-lagi gimana cara kita ngawasin ya untuk pastikan. Ngawasin data kita diterima oleh pengendali data pribadi di luar yang standarnya itu sama atau lebih dari yang kita punya gitu. Rasanya konteks yang harus digarisbawahi itu pengawasan dan penegakan ya. Karena seperti kita aja tahu kalau data kita bocor dan segala macam, bingung juga kan. Makanya. Untuk bagaimana nih gitu kan. Betul. Terus ini juga mau berhitung juga untuk langkah-langkah hukumnya gitu dan segala macam. Gitulah. Tapi sebenarnya kalaupun ini terus dipahami, terus didengungkan ke publik dan segala macam, rasanya juga mungkin akan semakin banyak juga masyarakat yang aware ya, pastinya dengan harus, karena kan undang-undang ini kan sifatnya berdampak ke semuanya. Ya. Nggak ada satu warga negara pun yang nggak terdampak. Pasti terdampak lah. Iya kan pasti terdampak. Setiap namanya data pribadi. Betul. Data masing-masing wilayah. Data masing-masing warga negara Indonesia gitu. Karena setiap individu pasti punya data. Yes, betul. Pasti punya data. Itulah. Ya. Sebenarnya menarik teman-teman terkait pembahasan undang-undang PDP ini. Nah, mungkin next kita akan coba cari materi-materi lain mungkin ya Mas Gending siap, ya, Mas yang Gending. sekiranya Siap kita bisa share ke teman-teman Malvis semuanya dan biar khususnya kan nggak cuma hukum lah, ada sosial, ada mungkin ekonomi, Apapun lah, ya budaya dan segala macam, karena di dunia ini kan nggak cuma isinya tentang hukum-hukum aja ya. Iya. Jadi kita juga ingin ilmu kita juga berkembang dan kita juga ingin berbagilah dengan teman-teman semuanya. Mungkin itu Mas Gading. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk belajar lah kita. Join di podcast Malvis. Oke. Sampai ketemu ya di Sampai ketemu kapan? episode berikutnya. Episode berikutnya. Iya. Oke. Oke, thank you Mas Gading ya.